Saidah Asatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khalil Hariro. Kita sedang berada di Riva Park, Deli Park, Podomoro City. Hari ini kita telah kedatangan guru kita, Ustadz Rifi Ramdhani. Hari ini kita bakal ada kegiatan ngobrol-ngobrol santai nih. Harusnya sih seputar Ramadan, cuman karena bulan Ramadan sudah berlalu, sekarang kita sudah masuk bulan Syawal. Jadi pembahasan kita ngobrol santainya tentang hal-hal yang umum nih. Jadi kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Sehat Ini Bang? Sehat, alhamdulillah Ustadz. Gimana Podomoro? Aman Ustadz ya Ustadz. Ya. Alhamdulillah aman. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ustadz Rifi ini Ustadz yang sebenarnya udah sering ya datang ke Deli Park untuk ngisi sholat tarawih, main-main juga ya Ustadz. Beberapa kali kita lihat ya Ustadz. Nah, jadi kali ini sebenarnya kita maunya tanya jawab sih Ustadz. Tapi santai aja sih. Maksudnya tanya jawabnya tentang keseharian aja. Oh itu. Nah, ini kebetulan kan saya nih seorang suami nih Ustadz. Masya Allah. Udah berapa anak Bang? Anak satu Ustadz. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. jangan tanya yang lain dulu Ustadz. Kalau yang lain anak belum berani jawab Ustadz. Nah, jadi ada pertanyaan nih Ustadz. Iya Bang. Sebenarnya gimana sih Ustadz bukan efek sih, maksudnya gimana sih Ustadz? Karena kita kan dalam berumah tangga nih kan ada gimana ya, kita kan menikah dengan seseorang yang kita nggak tahu gimana isi pikiran dia, gimana karakter dia, kayak gimana orang tuanya mendidik dia kan gitu Ustadz. Jadi waktu nikah kan disitulah kita baru ketemu karakter aslinya. Nah kadang-kadang kalau lagi ada masalah gitu, jadi merasa kayak jadi males nih cari nafkah gitu karena si istrinya nggak ngedukung atau apa gitu kan Ustadz, biasanya gitu kan Ustadz. Nah jadi pertanyaannya gimana sih Ustadz supaya kita tuh tetap termotivasi untuk mencari nafkah Ustadz walaupun ada masalah di kantor, di luar, bahkan di keluarga sendiri. Gimana tuh Ustadz? Baik, Masya Allah ya. Nih Ya, pertanyaan yang sering sekali diajukan ya. Permasalahan nafkah. Iya Ustadz, betul Ustadz. Nafkah di sini bukan hanya sekedar nafkah secara zahir, pemberian bulanan, berapa kita patokkan. Bahkan nafkah di sini juga masuk dengan nafkah batin. Oh batin ya. Batin juga masuk. Ya. Tetapi sangat keperluan urgentnya memang sih di nafkah zahir. Ya, ya. Makanya Nabi SAW sangat menekankan ini bagi para pemuda yang sudah ingin masuk ke tahap menikah ya, pernikahan dan tahap yang lebih serius. Ya. Nabi memberikan syarat tuh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, siapapun di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, nih. Kemampuan ini harus digarisbawahi nih. Ya. Kemampuan dari segi apa? Betul. Bukan hanya sekedar kemampuan di atas ranjang aja. Kalau itu kan mungkin belum terbukti Ustadz ya. Tetapi kemampuan di dalam kita memberikan nafkah. Nafkah ya Ustadz. Setiap harinya. Betul. Karena ini yang terpenting. Betul. Terpenting. Ya. Ibarat kita berani mendatangi anak orang ke rumahnya. Iya, berarti kita sudah berani memikirkan apa yang kita akan berikan kepada dirinya. Yang gitu. Betul, betul. Sebagaimana kita ingin memiliki baju bagus, pakaian bagus, sandal bagus, sepatu bagus, jam tangan bagus. Demikian juga lah hakikatnya seorang istri yang tinggal di rumah. Mereka juga butuh itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan patokan kepada para suami agar mereka memberikan nafkah istrinya itu sesuai dengan kadar uruf kebiasaan setempat daerah. Misalnya kita di Medan nih Bang, Medan berapalah UMR-nya untuk para istri atau keluarga di rumah 7 juta misalnya. Segitulah seorang suami akan memikirkan dia akan memberikan kepada istrinya nih 7 juta satu bulan gitu. Sebulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Gauli mereka dengan ma'ruf. Dengan
urf kebaikan, adat istiadat setempat. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan itu, maka insya Allah berarti kita sudah bisa memberikan haknya dengan maksimal. Sehingga apa? Ada tuh motivasi kita di dalam bekerja. Betul juga tuh, Sat. Nah, karena ada targetnya. Betul. Kalau nggak ada target kan bingung kita. Iya. Sementara istri klaim, bang kurang. Iya. Emang berapa aku kasih bang? Udah habis. Tapi kan udah jelas tuh. Betul. Akhirnya apa? Sementara kita hitung-hitung, nggak nutup lah nih kayaknya. Iya juga. Di situlah seorang suami kadang tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Betul, Sat. Akhirnya ya udahlah, bosan, jenuh, capek. Ya, karena apa? Karena dia nggak kembali kepada syariat yang telah mematokkan kadarnya di dalam Islam tadi. Ya. Di dalam riwayat Imam Tirmizi, ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa sih hak istri kepada kami? Hak istri kepada si suami ya, Sat? Hak istri kepada suami, apa? Nabi SAW mengatakan, antut'imaha izatu intum. Kasih dia makan, kalau kalian makan. Berarti kalau kita makan, dia juga harus makan? Iya, misalnya kita makan apa nih? Kita di luar tadi kita makan enak nih, misalnya di Purworejo. Bungkus. Abang makan ini. Masya Allah. Ya udah, antum kasih. Kita bawa pulang lah, bungkus lah, Sat, ya. Jangan kita makan enak sih di sini. Di rumah. Kita beli nasi bungkus yang 10.000. Nggak adil itu namanya, Sat, nah, ya? itu nggak adil. Waduh. Nah, kata Nabi, antut'imaha izatu intum. Kasih dia makan kalau kalian makan. Apa yang kita makan, kita kasih kepada istri kita. Jadi ada setara adilnya itu. Iya. Sehingga dia nggak ngeluh. Ya. Betul. Abang enak lah di Podomoro. Iya, makannya di toko-tokonya bagus-bagus gitu ya, Sat, ya. Kami di rumah sarden lagi, telur gitu, lagi, telur lagi. Gitu. Ya marah lah dia, Sat. komplain kan dia. Ya, komplain betul. Nah, jadi pertengkaran tadi terjadi. Iya ya. Kelasnya terjadi. Betul. Padahal kalau kita bisa berlaku adil tadi itu, yang seperti ini kan nggak telah. Betul. Bahkan dia kalau kita pulang, sediakannya teh manis, dikusuk-kusuknya kita. Aduh, seger kali tuh, Sat. Ya kan, Sat? Insya Allah kan, Bang. Itulah yang rindukan pulang kita ilmunya kan. Iya. Karena apa? Dia udah terpenuhi hak dia. Betul. Dia nggak akan komplain lagi kepada suami. Suami dia paham nih, oh ini suamiku bekerja nih. Betul. Pokoknya dia akan memberikan yang terbaik lah untuk istrinya kan gitu. Betul lah, Sat. Nah, itu yang pertama, Bang. Antut'imaha izatu intum. Kasih dia makan kalau kalian makan. Yang kedua, wa antuksuha iza kasaid. Kasih dia pakaian kalau kita berpakaian. Abang mau pakaian yang dia apa? Branded kah? Ya. Yang biasa aja atau yang gimana? Ya sesuai. Ya sekali-sekali dia ajak keliling cuci mata di sini. Ya. Apa yang dia inginkan? Dek, budgetnya segini ya, Dek. Jadi, oh iya, Bang, siap. Cari yang sama lah ya, Sat, ya. Kualitasnya sama deh, Sat, ya. Dia beli yang harga sekian, kita beli harga yang sekian, dia juga yang sekian lah. Juga. Jangan juga dia lebih jelek gitu ya. Yang lebih jelek. Udah, dia pakai daster-daster aja lah di rumah. Iya. Dia kan nggak boleh keluar. Abang yang keluar. Ya nggak gitu juga lah, Bang. Marah juga lah dasar ya. Kan nggak mungkin juga kita mau pulang ke rumah, masa lihat dia dasteran. Terus kan pengen juga ngeliat dia cantik gitu ya, Sat, ya. Infil juga kita kan, Bang. Ya kan? Kita kan pingin lihat dia pas pulang nyambut kita dengan wangi, segar, dengan pakaian rapi, Sat, ya. Siapa yang suami yang nggak suka seperti itu, Bang? Ya iyalah, Sat. Jelas lah, Bang. Kayak istri gitu, aja kalau kita bagus-bagus kan sebenarnya bagus. Betul, Sat. Tergantung kita. Nah, jadi disitulah ada nilai motivasinya kita tergerak untuk mencari nafkah tadi. Memakmurkan keluarga, Sat, ya? Iya, karena ada visi misinya. Betul. Kalau kita nggak punya visi misi dalam berkeluarga, akhirnya apa? Timbul rasa jenuh, kebosanan. Betul. Marah tiba-tiba. Ya, akhirnya istri juga marah, terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena tadi belumnya kita memaksimalkan memberikan hak kepada istri kita. Betul. Sehingga nggak dapat tuh motivasinya apa. Saya berkeluarga ini ngapain? Bingung, nggak ada tujuan. Bingung. Jadi kalau kita sudah pingin naik ke tahap itu, kita sudah pikirkan, oh, ini saya akan bekerja nih, saya akan cari uang nih, saya cari nafkah ini, apapun ceritanya,
saya udah punya nih standarnya di dalam Islam sekian. Oh berarti setiap bulan saya motivasi saya akan saya kasih nih sekian. Kalau sudah terpenuhi seperti itu ya udah alhamdulillah. Iya. Tinggal bagian pendukung-pendukungnya yang lain itu hanya sekedar kita memberikan sedekah kepada dia. Kita memberikan tambahan sedikit. Boleh, tidak apa-apa. Tapi itu ingat, hal yang seperti itu bukan wajib. Oh ya, yang penting tapi ada wajibnya Ustaz. Iya. Wajibnya Ada yang wajib, ada yang nggak wajib pemberian kita. Misalnya kita lagi ada dapat bonus nih, kasih gitu. Kasih. Ada nih Dek, abang dapat bonus misalnya. Itu sedekah jatuhnya Ustaz. Atau Dek, pingin beli karena adik hadiah. Senang kali tuh Ustaz. Biasanya istri kalau dia bilang gitu langsung apa tuh. Atau tanpa kita kasih tahu kita memberikan hadiah, tiba-tiba kita kasih surprise, ya kan? Dek, apa nih bang, dibuka emas. Waduh, kalau itu betul Ustaz. Itu pengalaman saya juga gitu Ustaz. Iya, walaupun kecil aja Ustaz nominalnya ya kan. Tapi senang kali Ustaz rasanya kan. Berarti Ya sudah Allah, besok mau minum apa bang? Besok mau minum apa bang? Seminggu tuh Ustaz. Mau minum kedua udah nggak lagi. Ada lagi deh ya. udah turun efeknya tuh Ustaz. Ya gitu lah. Udah hilang. Ustaz. Iya. Seperti itulah bang. Astagfirullah. Iya. Makanya sebenarnya di dalam Islam tuh indah bang. Indah kali Ustaz. Indah. Sampai dalam hubungan rumah tangga, kekeluargaan antara suami istri pun sangat diatur dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala bagi para suami nih, Bang. Bagi para suami, Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki itu yang berkah, Bang. Betul, Sa. Yang berkah ya, Sa. Yang halal banyak, Bang. Bukan banyak, Sa. Sebenarnya banyak boleh sih Sat ya. Iya asal boleh, berkah. tapi asal halal ya. Halal, ya. Tapi terkadang orang pinginnya nominalnya besar, tapi enggak. Berkahnya halalnya enggak. Ya. Betul. Kenapa? Allah berfirman tuh menganjurkan kepada para nabi, kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal. Yang halal Sat ya. Sampai Nabi mengatakan, halalan thayyiban ya. coba kau pikirkan kembali apa yang kau akan suapkan ke mulut istrimu. Oh, jadi kita pun disuruh untuk membayangkan Sat ya. Maksudnya kita ngasih makan anak istri kita tuh seperti apa gitu. Apakah itu halal, apakah itu haram gitu ya, Tat? Kita pikirkan kembali nih, ini yang aku kasihkan ke mulut istriku, ini udah jelas enggak? Betul. Jangan sampai, waduh, nggak tahu ada di kita. mana-mana kita. Subhat pula, Sat, Subhat ya. pula. Lagi haram pula, Iya. nauzubillah ya, Sat. Nauzubillah, kan gitu. Allah sangat tekankan itu. Allah berfirman, Bang, dalam sebuah ayat, Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Wahai para nabi dan rasul, makanlah dari yang baik Ya. dan beramal saleh. Masalah. Kalau kita perhatikan sekilas ayat ini, Bang, kenapa Allah perintahkan Ya. para nabi mencari rezeki yang baik, kemudian Allah gandengkan dengan amal soleh? Iya, kenapa itu, Sat? Nah, Kenapa harus dua kalimat itu? Maksudnya ini ngomongin makan padahal. Padahal Tapi mau makan di ya. di akhir firman Allah justru nabi itu disuruh beramal soleh gitu kan. Nah, berarti kan ada maksudnya ini. Kenapa tuh, kaitannya, Sat? Bang. Ada kaitannya. Sat? Kaitannya Ya. karena yang namanya rezeki yang halal, rezeki yang baik, itu akan berpengaruh dengan aktivitas yang baik juga. Oh, perilakunya yang Perilakunya makan nanti baik, kita bisa tetap fokus dalam bekerja, ya. Kita tetap amanah dalam bekerja, Betul. tidak korupsi waktu, Betul. sholat kepada Allah, ibadahnya juga on time. Oh, introspeksi diri jadinya saya. Nah, Sat. seperti itu, Bang. Iya, Ada korelasinya, ada Betul. kaitannya Ada ada. kaitannya, Sat, ya. Antara mencari rezeki yang halal dengan beramal soleh. Karena apa? Karena mencari rezeki yang halal itu salah satu sebab amalan kita, aktivitas kita baik juga. Gitu ya, Sat. Jadi kalau misalnya kita mohon maaf nih, Sat. Iya. Saya kerja nih, Sat. Terus menurut saya kan mungkin kita ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita belum tahu nih. Ini apakah ini halal? Mungkin subhat lah, Sat. Subhan ya. Mungkin, Sat. Jadi kalau misalnya kita makan dari hasil itu, kita pakai uangnya untuk keluarga kita, apa yang bakal terjadi di keluarga kita nih, Sat? Maksudnya seperti apa sih yang kita dampaknya lah ke Dampak kita? buruknya. Langsung nggak langsung, iya, Sat. Iya. Nah. Sebenarnya banyak ya, Bang. Dampak buruk dari seorang suami yang tidak mempedulikan halal dan haram. Nah, itulah Sat. Iya.
banyak sekali dampak buruknya. Tadi sudah kita dapatkan jawabannya. Dampak buruknya yang pertama adalah menjadikan kita malas. Malas Ustaz ya? Malas, mager. Mager lah, Iya. karena sekarang mager Ustaz. Mager, malas gerak. Ngapain disuruh bos, lambat. Lambat. Jadi mengurangi aktivitas kinerja kita. Seharusnya kita bisa mendapatkan baik nih di mata atasan. Ternyata gara-gara ini jadi kita malah. Jadi mana? Pekerjaan banyak yang dipending, bos gitu. suruh ini, nanti akhirnya apa? Dah. Imbasnya diturunkannya gaji. Iyalah. Yang Pasti paling itu, terburuk kita dipecat. Gara-gara apa tadi? Mudah-mudahan jangan saat Kita tidak memikirkan dampak buruk. dampak Ustaz, ya. buruk dari apa yang kita dapatkan tadi. Itu kalau ke pekerjaan tuh Ustaz. Itu kalau dari sisi dunianya. Dari kalau sisi akhiratnya. ukrawinya, dinnya, agamanya lebih bahaya, Bang. Bayangkan antum berdoa kepada Allah, Iya. tapi nggak dikabulkan, Bang. Padahal nangis-nangis nih saat pengamalan. Udah kita banget. bangun, udah capek kita. Berdoa ya Allah, berdoa ya kabulkan Allah, ya Allah. Kita Nggak tunggu ada. sebulan. Hah. Oh nggak jauh, nggak ada jawabannya. Kita tunggu 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Sehingga apa? Dengan bodohnya kita mengklaim di hadapan Allah, ya Allah, udahlah, udah capek aku doa sama kau. Waduh. Kan gitu. Malah Padahal kita nggak menyerah. memikirkan ternyata pengaruh doa kita yang terpending kan itu gara-gara makanan tuh, Bang. Ustaz, ya. Makanan. Sumber rezekinya Sumber nggak halal rezeki. ya. Ustaz, Bahkan ya. di waktu yang mustajab pun, Iya. di tempat yang mustajab pun Hmm. bisa doa Bang terpending, Bang. Jadi misalnya nih Zat, kan biasanya doa yang paling mustajab itu waktunya adalah di hari Jumat asar nih Zat. Asar. Ada Safar lagi apa? Safar lagi nih Zat. Lagi safar lagi. Nah, doa nih ya Allah, panjang doanya nih Udah Zat. nangis Kok nggak sudah. terkabul doanya, udah panjang, udah lama nih. Itulah ternyata penyebabnya Zat. ya. Ada cerita nih, Bang. Nah, apa tuh Zat? Nabi sebutkan Hmm. di dalam hadis riwayat Muslim, Hmm. ada seorang yang safar. Ya. Udah panjang safarnya sampai Nabi sebutkan udah berdebu dia badannya. Wah. Iya. Pakainya udah lusuh. Saking lama. Saking lamanya dia safar. Padahal di waktu yang sangat terbaik, di keadaan yang paling genting, dia lapar nih, Bang. Hmm. Iya, dia haus nih. Hah? Dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, dengan menyebutkan nama Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, Rabbku. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata Nabi? Hmm. Wa mat'amuhu haram. Makanan yang baru dia makan haram. Oh. Wa mashrabu haram. Minuman yang dia minum haram. Astagfirullah. Wa ghudhiya bil haram. Dikonsumsi dengan suara yang haram. Nah, apa kata Nabi di akhir hadis? Fa anna istajabu lahu. Logikanya kata Nabi, gimana kan Allah kabulkan? Iya, betul juga. Oh, ini ngeri nih, Bang. Nah, itu bisa jadi penghalang rezeki juga Ustaz, ya. Menghalang Penghalang rezeki. doa rezeki, karena kan kita rezeki ini kita minta sama Allah. Kita ya, Ustaz. meminta kepada Allah Memang Subhanahu kan wa ada Ta'ala. rezeki yang memang sudah dikasih sama Allah, Sudah ada seperti tentu. udara, Nah. segala macam. Tapi kalau misalnya kita lagi berusaha nih, Ustaz, kayak kita kerja lah, kita Kerja. kan pengen juga sih kalian kerja di kayak saya nih kebetulan kan saya kerja di kantor gitu Iya. kan. Kadang pengen juga gimana sih supaya atasan tuh ngelihat bahwa saya tuh kerjanya sudah maksimal. Ya mungkin nggak mulu-mulu sih, saya pengennya kan saya bisa jadi naik jabatan Iya, gitu kan. Kalau memang saya berkompetisi di Iya. bagian itu gitu. Cuman saya berdoa gitu, mungkin kok nggak naik-naik ya, Kok nggak padahal udah naik, bertahun gitu. Ya bisa jadi itu juga ya, Bisa Ustaz, ya? jadi itu juga. Padahal itu hal yang mungkin kita nggak sadari secara langsung gitu, Ustaz. Maksudnya Kadang kan- kita nggak nyadar. Heeh. Banyak kita nggak nyadar dalam masalah ini, Pak. Waduh. Disitulah yang kita harus kita introspeksi diri, kita lihat lagi, ini ada nggak ya sumber yang haram nih ya, Iya, iya. yang masuk nih kan. Iya, iya. Jangan-jangan selama ini yang aku minta kepada Allah, nggak ada. nggak nyampe doanya mungkin Ustaz, ya. Digantung sama Allah ya. Gantung. Kamu masih makan uang haram ngelin, jadi bahaya, kamu nggak ada doanya dikabulkan. Mungkin gitu Ustaz ya. Ya Allah, astagfirullah. Memang kita harus introspeksi diri sih Ustaz. Kadang, gimana ya? Kita kan mungkin kerja di dunia yang nggak mungkin sekarang ya Ustaz ya. Kita nyari uang, kata orang zaman sekarang sih Ustaz, nyari uang haram aja udah susah Ustaz. Apalagi yang halal. Apalagi yang halal. Padahal itu udah salah betul kan Ustaz. Udah Maksudnya, salah. Persepsi itu ya? Itu salah persepsi Ustaz. Mending halal sedikit menurut saya.
daripada haram banyak. Iya, Gitu kan, Ustaz? itu Bang. Karena haram Harusnya banyak kan nggak berkah juga ya, Ustaz? yang dijadikan quotes kita itu ya kan Bang, motivasi kita Heeh. mending sedikit Hmm, daripada banyak tapi nggak halal. nggak halal gitu, Ustaz ya? Nah itu sih Bang. Oh iyalah, betul juga tuh, Ustaz. Nah kalau kita lebih dalam Bang, Mhm. memperhatikan isi doa Nabi Iya. Apa tuh, Ustaz? sebelum kita berangkat bekerja di pagi hari, Aha. kan Nabi ajarkan tuh doa kan, Betul. dengan 3 doa pamungkas. Mhm. Allahumma inni Mhm. as'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an. wa rizqan tayyiban Ya. wa amalan mutakabbalan. Kan 3 nih kan. Betul, Ustaz. Secara tidak langsung Nabi mengajarkan kepada kita dalam isi doa yang berkaitan dengan kualitas. Oh, kualitas ya, Ustaz. Bukan Kualitas. kuantitas, Ustaz ya? Bukan kuantitas Bang. Oh, betul. Ilmu yang Ilmu bermanfaat, yang bermanfaat, rezeki yang rezeki yang baik, yang baik, amalan yang diterima. amalan yang diterima, Ustaz ya. Nggak ada rezeki yang banyak, ilmu yang banyak, amalan yang banyak. Oh, justru yang kualitasnya. Ustaz. Kualitasnya kita pingin nih Bang. Iya, iya, iya. Yang baik ya, Yang baik, diterima, yang berkah. bagus, sumbernya Oh, jelas. iya, iya, betul, 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 Iya. betul, betul, betul. Kalau belum jelas, masih abu-abu ya. Mhm. Apa salahnya kita bertanya dulu? Ah, iyalah, Ustaz. Supaya tahu ya Bertanya kan, sebelum Ustaz. tahu. Jangan kadang orang udah tahu dia ini abu-abu, dia masuk juga lagi. Sudah tercemplung, udah basah dia, baru dia bertanya. Oh, alah. Itu udah salah kaprah itu namanya, Ustaz. Nah, itu seringnya kita seperti itu kan Bang. Iya. Ya Ustaz. secara tidak langsung kita sebagai manusia ya pastilah kadang kita ditawar yang besar. Nah, Dalam hati ini kayaknya syubhat nih, nggak Betul, jelas betul, nih. betul, betul. Tapi Ragu-ragu. karena besar tadi, ambil aja dulu. aja dulu lah, kan gitu. Nanti kalau salah kan paling kita tanya kan gitu. Iya. Rupanya salah, Rupanya masalah. emang salah. Akhirnya udah Iya. mau keluar udah basah, Iya. lama lagi keringnya. Akhirnya kepalang tanggung, Ya saat udah mandi lagi dia. mandilah basah semua saat ya jadinya saat. Karena apa? Kalau sudah dia mandi sekali, akhirnya dia akan ingin mandi lagi, mandi lagi, mandi lagi. Karena mandi lagi, jatuh lagi. tergoda sama nominal tadi ya, Ustaz, ya? Tergoda kan. Iya, 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 iya. Makanya Ya, gitulah ya. ada sebuah doa Bang Mm-mm. yang Nabi ajarkan kepada kita untuk para suami Iya. yang kita harus berdoa dengannya Bang. Agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengan perkara yang halal. Cukup ya, Ustaz. Apa doanya Bang? Mm-mm. Allahumma kfini Mm-mm. bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan aku Dengan yang halal. dari hal-hal yang halal aja. Dari perkara yang haram jauhkan. Jauhkan dari perkara yang haram. Ustaz. Wa ghnini amma siwaka. Iya, iya, iya. Dan cukupkanlah aku dari selain dirimu. Iya, iya, iya. Jadi tempat kita meminta Allah, Iya. Allah kasih kita yang baik, Mhm. yang halal, dan Allah jauhkan dari yang Oh, itu doanya, Ustaz ya. Iya. Oke, Ustaz. Jadi terakhir nih, Ustaz. Ustaz bolehlah, Ustaz, kasihlah pesan-pesan ke kami ini sebagai suami, sebagai ya kita kan sesama suami nih, Ustaz. Cuman kan kami ini kan bekerjanya di bidang yang gimana ya, Ustaz? Ya, Ustaz bisa tahu sendirilah Iya. seperti apa lingkungannya. Jadi kasihlah kami pesan-pesan sama tips-tips supaya kami tetap bisa menjaga keimanan dan insya Allah bisa istiqomah, Ustaz. Amin. Amin. Bagaimana menjaga keimanan di dunia kerja yang ya kita tahu sendiri seperti inilah, Ustaz. Boleh, Ustaz. Baik. Hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ya. di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Setiap kalian pemimpin. Hmm. Setiap kita pemimpin. Saya pemimpin, antum pemimpin, Betul. fulan pemimpin. Dan setiap kita akan ditanya dengan kepemimpinan kita. Pertanggungjawaban, Ustaz. Bertanggung jawab. Hmm. Ya. Makanya seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang selalu menjaga iman dan ketakwaannya dimanapun dia berada. Iya, iya, Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian Kalian berada. berada, betul, Ustaz. Kalau bisa kita hasilkan ketakwaan itu di mana kita berada, walaupun sedikit, lakukan. Gitu ya, Ustaz. Tanpa kita harus malu, tanpa Gengsi. kita harus gengsi, minder, Iya, betul, tetap. betul, betul. Ya. Karena kita pemimpin. Iya, karena kita pasti merasa ada satu saat kita merasa kayak kok aku merasa jadi beda sendiri ya. Nah. Iya, itulah kadang-kadang saat maksudnya kita agak terbawa lah sama lingkungan. Pasti Iya. biasa lah gitu. Pasti kan, bisa Ustaz. seperti itu.
pentingnya kita bergabung dengan orang yang baik, Iya, iya. dengan orang yang teman yang baik, Iya, iya. agar kita tadi Mhm. terkarakter watak kita sama dengan mereka. Iyalah Ustaz ya. Sedikit banyaknya teman duduk, teman nongkrong, itu akan berpengaruh dengan perilaku kita. Oh. Iya. Ibarat abang kalau duduk dengan para pemabuk, pemakai narkoba, secara tidak langsung abang memang nggak pakai, Hmm. tapi satu saat kita akan pingin menyobanya. Iya, Ustaz. Penasaran juga lama-lama saat. Ini gimana nih kok kayaknya enak apa sih gitu ya kan saat. Demikian juga kalau kita duduk dengan orang yang baik, bagaimanapun tempatnya, nah, Iya. seperti ini tempatnya. Iya. Tapi abang punya lingkup teman-teman yang baik, Iya, Ustaz. maka alhamdulillah sedikit banyaknya kita terjaga dari itu. Insyaallah, Ustaz. Insya Iya. Allah. Ingin melakukan ini, alhamdulillah terpending, ada yang nasihatkan Tahan-tahan juga. saat. Iya. Ada remnya, Ustaz. Ada remnya. Iya, iya, iya. Kalau di kita jauh kali mainnya, ditarik lagi kita, kan gitu. Udah keluar jalur Ustaz ya. Keluar jalur. Sini, panggil lagi. Panggil lagi, Udah nggak ya. betul tuh. Balik. Oh Iya, iya, Ustaz, betul, betul. itulah pentingnya. Itulah pentingnya berkawan tuh Ustaz ya. Berkawan. Karena kan kalau nggak salah ada hadisnya Ustaz ya, agama seseorang itu Dilihat dari dilihat dari temannya. teman duduknya. Betul Ustaz ya. Jadi Oke, Ustaz ya. sebenarnya itu semua tidak bisa dijadikan argumentasi dalam merubah diri kita. Iya, iya. Kitalah yang sendiri mau sendiri. Mau sendiri Iya. Ustaz. Kita Introspeksi terima lah aja. Ustaz ya. Misalnya abang kita kerja di sini, ya kita kembali kepada kita aja. Kita mau menundukkan pandangan enggak? Kita mau menjaga diri kita enggak? Betul, Kita mau cari tempat yang baik. Iya, iya, iya. Saya pernah dengar ungkapan dari seorang Buya Hamka. Iya, Bu Yamka Ustaz ya. Beliau memberikan ilustrasi Hmm. dengan dua hal. Beliau mengatakan, aku pas datang ke California, Hmm. aku tidak pernah melihat orang telanjang, Hmm. aku nggak pernah melihat diskotik, Hmm. aku nggak pernah melihat orang mabuk. Loh kok bisa gitu? Padahal itu tempatnya, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena tujuan dia ke sana bukan itu. Oh, memang itulah yang Berbanding dengan orang yang mengatakan, aku ke Riyadh, aku melihat orang seksi, Iya. aku melihat pub malam, Iya. aku melihat perempuan-perempuan. Wah, gitu ya. astagfirullah. Kenapa? Karena dia berangkat tujuannya. Memang itu. Ya, itu yang dicari, Ustaz ya. Ya. Ada demikian juga kita bekerja. Berarti kita kita- kerja, apa tujuan kita? Iya, iya, Ustaz. Kita bekerja mencari nafkah. Ya udah itu aja tujuan kita kan Iya, gitu. ya. Tanpa kita harus ke kanan, apa kita harus ke kiri? Jangan yang aneh-aneh lah, Jangan Ustaz ya. aneh. Apalagi tempatnya memang sebenarnya banyak kesempatan tuh aneh-aneh, Ustaz. Mendukung kan? Mendukung, Eh, Ustaz. tinggal kitanya. aja. Tinggal kitanya, Tinggal Ustaz, ya. kitanya aja. Itu dia. Iyalah, khair lah, Ustaz. Dah, cukup sampai situ sih pertemuan kita, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz sudah Waiyakum. menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, Masya Allah. memberikan sedikit ilmunya berbagi untuk kita ya Ustaz. Iya, iya. Insya Allah sehat-sehat Ustaz selalu Amin, supaya insya bisa terus memberikan Amin, ilmunya kepada kami. Insya Kita Allah. tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.